Well, hello Bapak Ibu, balik lagi sama Joe di sini. Kali ini Joe bakalan ngajak kamu jalan-jalan lagi. Rumah yang mau kita review kali ini ada di Kota Baru Parahyangan, Bandung. Jadi mungkin Bapak Ibu boleh tebak ya, rumah ini tuh ada di tatar apa sih? Rumah yang keren kayak gini, mungkin agak kelihatan sedikit. Ini ada di tatar apa nih? Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, tebak. Tulis di kolom komentar ya. 3, 4, 5. Rumah ini ada di Tatar Banyak Sumba. Wow, Banyak Sumba punya rumah sekeren ini. Keren banget. Belakangan ini memang Tatar Banyak Sumba ini udah banyak yang dirombak ya. Banyak yang dibuat jadi lebih modern, lebih manis ya, lebih bagus. Udah jarang lagi nih. Memang masih banyak, masih ada beberapa rumah-rumah yang original yang masih tipe lama, tapi soon or later pasti banyak yang dirombak ya, diperbaharui lagi. Dan Tatar ini tuh lama-lama udah jadi semakin bagus kelihatannya karena tadi saya lewat di depan di main roadnya itu, kalau kita lihat sebelah kiri ada Lamborghini ungu. Jadi selain rumahnya juga jadi makin bagus, penempatannya orang-orangnya juga kelihatannya udah lebih oke yang tinggalnya ya. Terus ada mobil-mobil keren yang diparkir di depan tuh bikin gengsinya jadi naik ya, tatarnya juga jadi lebih oke nih. Gak pakai lama-lama, rumah yang keren ini kita akan mulai review. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tonton sampai habis ya. Oke Bapak Ibu, ini dia rumah yang mau kita review. Tampak depannya juga udah keren banget. Jadi rumah ini tuh tipe yang luas tanahnya 126. Wow, beda banget ya sama sebelah-sebelahnya. Kalau kita lihat originalnya itu begini nih Bapak Ibu. Atau yang begini, atau begini. Nah ini kan kelihatan banget ya. Jadi rumah kita tuh paling mencolok di row ini. Keren banget. Di depan ada carport cukup untuk 2 mobil kecil. Terus ada di sini tamannya diganti sama batu-batu kecil. Di sini batu-batu kali yang kecil ada banyak. Terus ada juga dihiasin sama beberapa tumbuhan. Meskipun gak begitu banyak, tapi tumbuhannya ini tuh bikin mata jadi seger ya. Dan temboknya kalau kita lihat ini kasar ya. Saya nggak paham istilahnya apa, tapi dia semacam plasteran tapi yang dicat rapi gitu. Ini oke banget. Kalau ngelihat lengkungan fasad depannya tuh nggak kotak-kotak aja. Ini kan kotak-kotak, tapi di sini tuh ada lengkungnya. Tuh, jadi kelihatan manis ya. Potongannya tuh nggak kaku. Keren juga nih. Ini ada beberapa jendela juga yang bisa kita lihat ke dalam. Di situ tuh ada kamar. Terus di sini jendela yang cukup besar, kita bisa lihat ke dalam itu ada dapur sama area makannya. Nah, Bapak Ibu, di ujung sini ada meteran. Jadi meterannya tuh dibungkus box, jadi lebih rapih ya, lebih kerawat. Jangan lihat dulu, agak ada bocoran tuh ke dalam jadinya. Nah, di bagian depan kita bisa lihat ada 2 lampu ya, ada 2 lampu. Kemudian di bawah sini juga ada lampu sorot nih. Jadi kalau malam-malam kebayangkan gelap nih situasinya, terus ada lampu yang sorot ke dalam rumahnya. Ini pasti jadi kelihatan oke banget ya rumahnya. Oke, ini dia pintu masuknya. Tapi sebelum masuk kita mau ke sini dulu nih, karena di sini ada yang menarik. Ada 2 kursi kecil plus meja kecil. Di sini enak banget nih kalau nongkrong. Coba gue duduk di sini ya. Bapak Ibu bisa kebayang view kalau dari sini nongkrong sore-sore. Nongkrong sore-sore begini nih kurang lebih. Oh, oke. Wah, adem banget. Karena di atas itu ada overstack ya, yang bikin di bawah sini dapat bayangan. Ya, di bagian sini tuh dapat bayangan. Kalau misalnya bayangannya agak mundur ya kursinya ditarik aja mundur. Jadi kita nongkrong di udara terbuka, anginnya enak, tapi nggak panas. Enak ya. Terus kalau diperhatiin ya, ini menarik nih. Nah, itu lampu loh. Kalau malam-malam pasti nyala dan nyorot ke sini dan oke banget.
Dan nggak perlu khawatir ya, ini kursi, meja dan lain-lain ditaruh di luar, meskipun nggak ditaruh pagar di sini. Tapi Kota Baru Parahyangan ini aman banget kok. Jadi enak sih harusnya kalau tinggal di sini. Ya, kita mulai masuk ke sini ya. Di sini ini area mungkin nanti bisa dijadiin rak sepatu. Jadi tertutup ya, tertutup nggak kelihatan dari luar rak sepatunya tuh gimana. Terus di sini di sebelah kanannya ini bisa kita pakai untuk simpan tanaman hiasan mungkin ya. Oke. Terus di sini ini unik. Tadi waktu pertama kali saya datang nyala-nyalain lampu di dalam, ini kelihatan, oh kok pintunya lebar banget. Oh kok pintunya ada dua. Wah ini dirombak nih kelihatannya supaya lebih mewah ya. Tapi ternyata, oh ternyata, nah nanti kita lihat ya. Oke, untuk masuk kita tuh bisa ketemu ada smart lock. Tapi ini smart locknya tuh kalau nggak salah bisa 3. Saya nggak paham ada magnetnya atau enggak. Jadi 3 itu ada fingerprint, ada pin, ada kunci manual gitu. Kalau ada magnetnya lagi berarti ada 4. Loh, tapi kalau mau masukin pin gimana? Nah ini dia nih, Bapak Ibu perlu lihat. Ini kalau digeser ke atas, oh sorry, dipencet. Nah ini ada pinnya di sini, lucu kan? Jadi nggak ada kotak besar lagi gitu. Ini konsepnya lebih simple, tapi ya gitu. Kalau kita pencet, bisa masukin pinnya di sini. Ini gitu. Kalau mau pakai fingerprint dari sini, oke ya. Kalau mau pakai kunci manual, bisa juga dari sini. Ya, di sini ada lubangnya nih. Oke, nggak pakai lama-lama, kita langsung masuk aja ke rumahnya. Yes. Wow, oke, kita juga mau lihat ke sana dulu ya. Jadi di area sini ini menarik. Balik lagi yang tadi, saya pikir pintu depannya itu besar, ternyata yang di sini ini area tambahan. Jadi sebetulnya sih aslinya ini memang agak mundur gitu, ada jadi ini tuh partisi, bukan dinding asli gitu. Ada memang space segitu untuk lemari, untuk pajangan, untuk hiasan-hiasan dinding begitu ya. Tapi menghadap ke sana. Nah ini dirombak jadi menghadap ke sini nih. Jadi mungkin begitu kita pulang, kita pakai hand sanitizer dulu, kita simpan jaket atau apa mungkin di sini, atau peralatan apapun yang biasanya dibawa pergi pulang kerja, ini bisa ditaruh di sini nih. Wah enak ya. Terus konsep ininya tuh lucu, dibuat jadi pintunya tuh serasa besar ya. Oke banget sih, oke banget. Oke, kita masuk ke dalam. Kita lihat ke living roomnya dulu ya. Living roomnya ini mewah, ini luas, dan rumah ini punya konsep everyday is holiday. Holiday maksudnya. Everyday is holiday. Jadi di sini dibuat kayak suasananya tuh lagi di Bali ya. Ini lagi di pantai. Ini juga konsep summer house. Jadi ada pantai-pantainya gitu, ada banyak tumbuhan tropis, terus ada pakai rotan-rotan, warnanya juga menyesuaikan. Ada warna rotan, ada putih-putih gitu ya. Terus ada juga coklat, ada abu-abu. Ini bikin rumah ini tuh jadi cakep banget. Nah, kalau kita ke depan di sini ada area TV-nya tuh keren banget nih. Jadi nggak kotak ya, ini dibuat bulat. Wow, perpaduannya tuh oke ya. Dan di sini sebetulnya partisi, bukan dinding ya. Jadi bisa dicabut, bisa diganti, bisa dirombak kalau Bapak Ibu nggak suka. Gitu. Di sini sih sofa ada 2 orang, memang disiapkan untuk keluarga kecil yang baru married mungkin. Jadi di sini tuh pas lah ya. Duduk 2 orang, atau di sini ada tamu, ada teman, ada saudara ya bisa. Terus di sini juga ada lemari sedikit, mungkin yang bisa disimpan buku-buku atau peralatan apapun. Ini lemarinya kurang lebih begini Bapak Ibu. Ini kita tutup. Oh, saya pikir ini soft closing, tapi ternyata ya dari kayu ya, jadi nggak begitu bisa ini. Oke, di samping sini ini ada kamar satu, kamar anak, kelihatannya nggak begitu besar, tapi oke banget ya. Karena di sini tuh ada meja belajarnya, terus ada juga kasurnya, ada juga lemari-lemarinya, gitu. Nah,
Di sini kita lihat ada ambalan-ambalan dipakai untuk simpan lukisan, simpan pajangan-pajangan ya. Terus di atasnya juga ada strip light. Jadi bikin rumahnya itu begitu kamarnya itu begitu masuk, wah mewah gitu ya. Terus di sini juga masih ada lowong untuk simpan-simpan buku, mungkin buku pelajaran. Di sini kalau dibuka cukup luas nih Bapak Ibu. Ya, sampai di atas sana. Oh, sorry. Yang bagian atas itu ternyata nggak bisa dibuka. Jadi lemarinya cuma sampai sini, tapi dibuat di bagian atasnya ini dibuat juga sama motifnya kayak ini. Jadi kelihatan tinggi ya lemarinya, padahal enggak. Tapi nggak apa-apa, ini cukup oke juga nih konsepnya. Kemudian di sini ada jendela ya, yang tadi kita lihat dari luar. Ini juga menghadap langsung keluar. Dia oke sih. Oh, saya penasaran ini kalau dibuka gimana? Oh, oke. Yang kebuka sampai sini ya. Sini sampai ke atas. Jadi kalau kita buka, udaranya seger banget. Udaranya seger banget deh. Oke, kita tutup lagi. Nanti takut kelupaan tutupnya. Yes. Kamar ini beres nih. Oh, oke. Saya baru sadar ternyata ini area gantung lemari bajunya tuh keren banget nih. Ini pakai bentukan kayu asli loh. Jadi ini memang benar-benar kayu asli dan yang cuma dikupas kulitnya aja, tapi jadi rapi dan kelihatannya ini kayu yang kuat, bukan kayu sembarang. Terus di atas ada AC ya, jangan lupa. Kemudian di sini pintunya juga kita bisa lihat melengkung. Ini lucu sih. Lucu sih. Iya. Oke, dari kamar kita mau bahas ini mumpung kelihatan ya. Jadi ada kitchen set. By the way, di sini tuh ada kipas ya. Kipasnya itu 5 kecepatan, yang sekarang baru 1. Tapi ternyata 1 kecepatan juga, ini luar biasa. Jadi ada angin sepoi-sepoinya. Itu kerasa tuh. Rasanya kita lagi di pantai deh. Nih, kalau dilihat di bagian bawah ini. Nah, ini sampai goyang-goyang. Ya. Oke, kita ke area dapur ya. Area dapur di sini lampu gantungnya dipakai semacam keranjang, keranjang. Tapi lucu sih. Di sininya ada meja makan sekaligus wastafel. Jadi mungkin setelah masak di situ, kita langsung bisa simpan makanannya di sini. Dan di sini tuh ada wastafelnya yang bikin unik. Dia pakai undermouth ya. Jadi kalau ada apa-apa kotor-kotor tinggal dilap, masukin sini, udah deh cuci deh gitu. Di sini wastafelnya juga bagus banget. Ada beberapa tipe. Ini bisa nyala nggak ya? Kita coba buka. Oke. Nggak, belum bisa nyala. Kayaknya masih di lock gitu, masih dikunci karena ini tuh rumahnya baru banget jadi. Sebetulnya belum boleh di record, cuma ya sudah. Nah, di sini bisa dilepas, jadi gitu ya. Kita bisa pencet, ini langsung nyala. Kalau mau siram. Terus dari sini juga bisa nih keluar air. Ini tinggal dibuka kerannya di sini. Terus kalau misalnya mau buka ya, untuk pengaman di sini juga ada 1. Gitu ya. Jadi buka dari sini, kemudian buka dari sini, pencet atau buka dari sini. Begitu. Kotak sabunnya juga lucu nih. Lucu ya? Oke. Di sini kotak tisu, terus di sini udah disiapin nih untuk simpan sabun mungkin atau simpan apapun, simpan spons cuci piring. Wah, ini oke banget sih. Yang di sini ini kelihatannya memang granit ya. Granit yang bagus punya karena dia utuh ya, nggak ada kepotong, bagus. Terus di bawahnya masih ada storage. Kalau kita buka ini masih bisa nih. Nah, jadi kontrol air mungkin bisa di sini, sekaligus nanti kita bisa jadi kita simpen peralatan ya. Terus di bagian sana ada nggak ya? Oh, ternyata bagian sini kosong nih. nggak ada storage. Cuma yang unik, jadi di sini tuh meja makannya disiapin untuk 4 orang ya.
Terus yang unik memang semua desain, semua penempatan dari semua bagian, semua sudut, semua furniture ini udah diperhitungkan. Misalnya ini meja makan, betul ya. Biasanya makan sambil ngapain kita sekarang? Sambil kerja, sambil main HP atau sambil ngapain. Jadi di bawah tuh disiapin ada stop kontak. Ya, kalau kita perlu ngecas, kalau kita perlu aktifin gadget kita bisa colok di situ tuh. Gitu ya. Keren banget sih. Terus ini penempatannya juga oke. Dan dia langsung punya cahaya matahari dari luar, begitu, punya cahaya matahari dari luar, dan kita masih bisa buka lagi nih. Ya, kita buka ya. Wow. Gede banget jendelanya. Udaranya seger banget loh, beneran. Oke, nanti kalau kita sambil kerja di sini, ya sambil di meja makan, bisa sambil di meja yang sana, bisa sambil di meja tengah, bisa gitu. Sambil kerja di sini, sambil angin sepoi-sepoi. Jadinya bukan WFH, WFD, work from dapur, WFK, work from kitchen. Oke, kita bahas kitchennya. Di sini ada beberapa storage juga nih kalau kita buka. Di sini tempat sendok bisa, dan dia udah soft closing. Terus ada di sini storage yang cukup luas, semuanya sistem tarik ya. Nah, semuanya sistem tarik. Terus di sini ada microwave dari Samsung, ini udah bonus juga. Terus ada kompor. Di sini Linora TK. Di sini saya mau lihat ini ada teko, apakah dia bisa memanaskan air sendiri? Kelihatannya ya. ya, kelihatannya bisa. Gitu. Terus ada cooking hoodnya juga, terus di sini tuh ada strip lamp nih di atas nih. Jadi kalau malam-malam kita masak cukup nyalain lampu-lampu yang minim aja mungkin, atau malam-malam mau bikin roti ini bisa. Oke. Nah gitu ya, nyala. Dan di sini ada dispensernya nih. Dispenser. Terus ini saya penasaran, bisa dibuka nggak ya? Oh bisa nih. Oh dia gede banget, liatin. Wow, keren ya. Ini gede, cukup banget nih buat barang-barang kita untuk masak, peralatan masak yang lengkap masih muat nih di sini. Kan ibu-ibu gitu ya, kalau pengen masak tuh rasanya peralatannya pengen banyak, pengen lengkap. Jadi masih muat di sini. Terus di situ juga ada kulkasnya tuh. Kulkasnya juga bonus ya buat kamu nanti yang beli. Oke, kurang lebih begitu area dapur. Dia ceilingnya sih lebih rendah ya daripada yang lain. Dia kalau diperhatiin dia punya banyak titik lampu. Dia lebih rendah, yang lain ini segini nih, masih lebih tinggi. Kalau bagian dapur turun. Mungkin ini tuh dari struktur awal rumahnya ya, membuat si bagian samping ini nggak bisa terlalu tinggi. Begitu. Terus di sampingnya dapur kita bisa lihat di sini ada meja kerja. Di mana meja kerjanya? Iya di sini, betul. Ya di sini tuh bisa jadi kamar tamu, bisa jadi kantor, jadi bisa santai di sini. Kerja nih ya, kita kerja duduk. Kerja duduk di sini, terus udah capek bawa laptopnya sambil duduk di sini. Kalau udah capek lagi sambil tiduran sambil laptopan. Kalau udah capek lagi ya tidur beneran, itu juga bisa. Gitu. Jadi di sini tuh oke banget lah ya. Di bawah ada laci-laci. Ini penyimpanan bisa kita pakai untuk simpan dokumen. Terus mungkin di atas di sini ada hiasan, dipakai simpan hiasan atau simpan juga peralatan. Mungkin peralatan kantor atau kebutuhan apa bisa disimpan di atas. Di sini di bawah sini juga masih ada laci nih. Nah, jadi mungkin barang-barang penting yang kecil bisa ditaruhnya di sini. Gitu, keren ya. Semuanya tuh udah dibuat, di setup jadi bagus banget. Ya. Keren. Jadi kamu kalau kerja nggak akan keganggu sama si bocil tuh, nggak akan diganggu sama anak kecil karena ini ada pintunya, slide door. Oke ya. Situ ada AC-nya juga. Ini AC-nya kelihatannya setengah PK sih. Saya pikir kalau 1 PK kayaknya rasanya terlalu berlebihan karena ruangannya tuh nggak begitu besar. Oke. Saklar lampu di sini masih yang normal ya, masih yang normal yang begini. Ya, ini tadi lampunya belum nyala.
banyak saklar lampu yang lain itu udah dipakai saklar yang bagus ya. Yang bagus tuh gimana? Saya juga nggak paham namanya apa. Cuma kita coba lihat ya. Jadi saklarnya tuh begini. Lihat, lucu kan? Jadi kalau kita mau nyalain, mau matiin begini, gini, itu mati. Ini nyala, nyala, gitu. Lucu ya? Lucu banget, lucu pisan. Oke, ini nggak usah nyalain kipas deh. Maksudnya nggak usah dikencengin lagi ya. Bapak Ibu di rumah mungkin nggak akan kerasa juga. Nah, sebelah sini tuh ada kamar mandinya. Oke, kita masuk dulu kamar mandinya ya. Kamar mandi masih sama. Jadi kalau dilihat ini tuh masuk pintunya masih dibuat lengkung, masuk masih dibuat lengkung. Kalau di sini kamar utamanya itu udah rata kotak. Dia pakai slide door sama kayak di ruang kerja tadi. Oke, kita ke kamar mandi dulu. Ya, di kamar mandi di sini ada wastafel, ada cermin, ada juga storage di bawahnya. Ini dibuat apa ya? Oh, oke. Lucu. Oke, jadi saya pikir dia bakalan bisa ditarik gitu, tapi ternyata dia malah kebukanya begini. Oke, di sini bisa disimpan pasta gigi, bisa disimpan sabun, mungkin sabun muka atau apapun bisa di sini. Tisu bisa disimpan di situ ya. Sini ada tempat sampahnya. Di sini masuk ke area showernya. Jadi showernya tuh masih satu tipe ya, dia yang fleksibel, nggak ada yang rain showernya. Ada dua, ada air panas, air dingin, sampai di wastafelnya juga ada dua pilihan air panas, air dingin. Terus di sini area wastafel, area toiletnya gitu. Semuanya ini di area shower sih keramik sampai dinding teratas. Kalau yang di area toilet ini cuma sampai sini aja, dan sininya tembok lagi. Cuma pemilihan warnanya tuh unik ya. Di bagian kamar mandi, wah ini rasanya kayak di hotel deh. Terus kalau kita tutup, di sini ada gantungan. Di sini juga ada gantungan nih. Iya. Oke. Dan yang lucu di sini nih. Nah, ini saklarnya. Jadi kalau kita pencet, lucu ya. Oke. Dia tinggal pencet aja, nggak pencet naik turun. Ya, oke. Rasanya teman ini mau nggak mau, cepat atau lambat harus tetap direview karena sebelum ke kamar utama kita harus beresin dulu nih semuanya. Bagian taman di sini tuh dipakai apa ya ini batu kecil gitu, dan ada kursi kecil di sini buat nongkrong. Rasanya enak banget deh. Lihat ya, nongkrong di sini sambil kita lihat ke sana. Oh, kerennya. Ya kan? Nongkrong di sini pagi-pagi sambil baca buku. Udah gitu langsung pergi mandi, langsung pergi kerja, atau sarapan dulu sambil kerja sedikit di situ, bawa laptopnya, bawa di sini kerja deh. Dan di belakang ini masih ada area cucinya sama area jemurnya ya. Jadi meskipun rumah ini nggak begitu besar, nggak ada kamar ART, nggak ada service area, tapi tetap disiapin area cucinya. Di banyak Sumba ini memang jarang ya yang punya area cuci, area jemur, karena biasanya rumahnya kecil-kecil. Di sini bisa nih, jadi untuk simpan perkakas, alat-alat kebersihan bisa di sini. Terus nyucinya juga, ini mesin cuci bisa di sini, udah disiapin salurannya dan udah disiapin juga stop kontaknya. Terus ada ambalan-ambalan di sini, taruh peralatannya, mungkin sabun-sabunnya dan lain-lain, pemutih gitu-gitu ya. Terus mungkin jemurnya tuh bisa ditaruh di sini juga, pakai jemuran lipat aja ya, atau enggak pakai jemuran yang bisa ditempel di dinding, tapi nanti tuh bisa dilipat gitu, nanti tinggal dibuka, beres nyuci dan gantung gitu. Enak banget sih, karena di atasnya itu dia transparan, dia bisa ngelihat cahaya matahari itu bisa masuk, tapi kita juga nggak akan repot sama hujan. Jadi kita lihat di sini ya, di sini ditutup, kemudian di sebelahnya udah terbuka lagi nih. Nah, jadi jangan khawatir, udara masuk nggak? Masuk, udara tetap bisa masuk dari luar, dari depan, dari samping, dari belakang masih bisa. Terus bagian jemurnya
Di sini nggak perlu khawatir kalau hujan, nggak perlu bolak-balik angkat kalau hujan karena udah ditutup juga bagian atasnya. Oke, rumahnya lucu, keren, pinter deh. 2 jempol buat desain interiornya, buat Ci Vera. Oh, keren, keren. Jadi rumah ini tuh buatan Vera Lee ya. Memang udah 2 rumah yang dia buat. Dua-duanya juga punya estetika yang sama. Bagus banget, banyak yang minat. Rumah ini saya yakin sih nggak akan sampai 1 bulan juga udah berhasil kejual karena memang bagus banget. Oke, nggak pakai lama-lama, kita masuk ke kamar utamanya ya. Ini kamar utamanya. Kalau kita masuk, ini masuknya tuh pakai slide door, jadi harus dibuka dulu nanti. Kemudian di sini ada kasurnya. Dia dibuat agak rendah ya. Jadi kalau kita masuk, kita tuh setinggi ini. Terus harus agak turun dulu, set, jongkok. Nah, segini nih kasurnya. Oke, berarti jadi oke. Karena ceilingnya itu nggak begitu tinggi ya. Ceilingnya sekitar lumayan lah ya, sekitar 2,5-an, 2,5 sampai 3 meter. Jadi si kasurnya ini dibuat rendah, tapi enak sih kalau kita duduk tuh jadinya pas gitu ya. Oke, ngerasa jadi kelihatan rumah ini tuh keren. Saya baru sadar ternyata bagian atas yang sini itu tuh dipakai kaca, di atasnya kaca, dan di bagian bawahnya nggak pakai plafon lagi tapi pakai kayu-kayu, pakai hiasan tuh, kayu-kayu vertikal. Dia vertikal atau horizontal berarti? Horizontal. Horizontal ya. Yang bikin cahaya yang masuk itu kayak ketahan sedikit. Jadi di bawah kalau dilihat tuh bayangan-bayangannya garis-garis. Keren ya. Mantap deh. Terus oke, paham kenapa dibuat begitu, kenapa cahayanya di reduce, kenapa dikurangi, karena bagian sini ini area kamarnya, cahaya mataharinya tuh masuk ke sini juga, begitu. Nah, masuk ke sini. Ini kamar, terus ada penyimpanan sedikit. Di sini kiri kanan, terus ini lemarinya ya. Jadi lemarinya hampir sama kayak yang tadi, tapi dia cuma 1. Biasanya kamar utama tuh punya 2 lemari, tapi ya harusnya sih dicukup-cukup aja lah ya. Gitu. Dia masih ada penyimpanan di atasnya. Terus dia punya kamar mandi di dalam. Nah, ini dia kamar mandinya. Dia lebih luas ya daripada kamar mandi yang tadi, dan ini ada yang lucu si lampu atasnya. Keren banget sih, keren banget. Di sini area showernya, area shower tuh udah dilapisin dinding, dilapisin keramik semuanya. Lucu, pemasangannya juga unik ya. Terus sampai di sini udah dipasang keramik. Terus area toiletnya ini ada di samping wastafel, dan di sini tuh ada cermin yang luas banget. Ini luas banget nih cerminnya nih, ya kan? Keren deh. Rasanya pagi-pagi langsung mandi di sini. Nikmat banget. Ini namanya rumah idaman. Siapa sih yang nggak mau tinggal di sini? Gitu. Jadi kurang lebih begitu nih review rumah kali ini. Rumah yang keren banget. Rasanya ini rumah yang kecil tapi banyak banget yang bisa dikomentarin karena memang banyak banget pretelan yang kecil tapi nggak bisa dibilang kecil. Pretelan kecil yang mempengaruhi rumah ini banget, jadi bikin rumah ini tuh jadi makin oke. Oke Bapak Ibu, kurang lebih begitu aja review rumah kali ini. Gimana? Keren ya? Jadi rumah ini tuh punya nama Casa Verano. Casa Verano ini artinya summer, artinya musim panas. Jadi kenapa rumah ini dibuat konsep-konsep pantai, karena memang rumah ini khusus buat Bapak Ibu yang mau liburan. Kalau rumah-rumah biasa hanya untuk dijadikan tempat tinggal, rumah ini diperuntukkan buat Bapak Ibu yang mau jadikan rumah singgah. Makanya dibuat common areanya tuh luas banget ya, supaya kita bisa ngumpul-ngumpul di sini, juga bisa liburan.
Dan rumah ini tuh punya konsep villa, jadi beda banget lah sama rumah-rumah sampingnya. Rumah-rumah yang di row ini, rumah-rumah di Banyak Sumba, bahkan ini beda sendiri. Ini punya keunikan tersendiri. Buat bapak ibu yang mau tinggal juga bisa banget. Buat bapak ibu yang mau invest bisa banget, karena rumah ini tuh laku banget kalau disewain ke Airbnb. Ya, pasti banyak yang minat. Bule atau orang Jakarta yang mau datang ke sini 1-2 hari bisa sewa di sini, lumayan tinggi price-nya, jadi oke banget lah. Rumah ini punya luas tanah 126 dan punya luas bangunan 85 meter. Ini harganya di bawah 3M, ya sekitar situ lah ya. Di bawah 3M aja ini udah bisa bapak ibu dapatkan semuanya. Furniture-nya, smart sistemnya, dan all in ya, kecuali pajak dan biaya-biaya itu masih tetap ditanggung sendiri. So jangan lupa langsung kontak aja nomor di bawah, janjian sama Joe untuk mampir ke rumahnya atau konfirmasi dulu, siapa tahu rumah ini udah sold out. Kalau bapak ibu mau minta dicariin rumah-rumah seperti ini juga bisa langsung kontak Joe, atau mau konsultasi tentang rumah di Kota Baru Parahyangan bisa kontak Joe aja di bawah. Kurang lebih begitu. Joe pamit undur diri, bye bye.